Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horor. Pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk melakukan vlog siang hari dengan tujuan bisa menambah edukasi, wawasan, atau mengingat sejarah yang mungkin sebagian dari kita telah lupa. Seperti apa sejarah yang akan saya maksud? Simak terus. Oke, baik ya teman-teman, di depan kita nampak sebuah truk. Sebuah truk ini terdapat sebuah tulisan PN Artayasa, atau pada saat ini lebih dikenal dengan Perum Peruri, atau perusahaan BUMN yang mencetak uang yang kita pakai selama ini. Di sini kalian bisa melihat sebuah truk yang digunakan pada masa itu. Kita tidak perlu mereview terlalu detail karena tujuan kita sebenarnya bukan itu. Oke? Kalian mungkin tidak asing dengan rumah-rumah atau gubuk-gubuk kecil yang berada di depan ini. Ini adalah sebuah bangunan tua, saksi sejarah atas pemberontakan PKI, atau yang lebih sering kita dengar dengan G30S PKI. Di sini terdapat sebuah plakat yang menjelaskan tentang bangunan ini. Kalian baca, dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30S PKI. Menurut narasumber, bangunan ini masih sama persis seperti pada saat tragedi berdarah itu terjadi. Oke, bagi kalian yang belum pernah ke Monumen Pancasila Sakti, saya harap video saya ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, atau bahkan mengingat sejarah yang mungkin nyaris dilupakan pada saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena anak-anak sekarang, pemuda-pemudi sekarang, mungkin lebih asik dengan dunianya yang kekinian. Jas merah adalah sebuah kalimat bijaksana dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang berarti jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik, ini adalah dapur umumnya. Tampilannya kurang lebih seperti itu. Dapur umum ini dihuni oleh Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia pada waktu itu. Mungkin saya salah dalam memberikan penjelasan, jadi saya mohon maaf. Kalian bisa koreksi jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan pengejaan dari saya. Ini adalah bangunan dapur umum. Di sini terdapat sebuah tulisan tentang daftar aset. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30S PKI. 1. Meja kursi. 2. Almari. 3. Tempat tidur. 4. Wajan. 5. Dandang. Replika. 6. Balai. 7. Lampu tempel. 8. Tempayan. 9. Tungku. 10. Gayung. 11. Rak piring. Barangkali dari kalian ada yang memiliki gangguan penglihatan, sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat. Oke, baik, kita lalui bangunan ini. Di sini ada
kursi, yang mana kursi ini asli, masih asli, sesuai dengan sejarahnya yang terjadi pada saat itu. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya ada 3 bangunan induk atau 3 bangunan penting atau 3 bangunan saksi sejarah yang sengaja dilestarikan, oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan tempat wisata edukasi. Yang kalian lihat ini adalah pos komando. Pos komando. Kita baca, kita lihat apa tulisan yang tertera di sana. Pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Baik, sekarang kita masuk. Ini kursi asli, dan di sini terdapat dipan asli. Lalu ada sebuah lemari di sini. Kita cek, kita lihat satu persatu. Ada ranjang kuno di sini. Ada sebuah lemari. Kemudian ada sebuah buffet. Satu lemari juga. Satu mesin jahit. Kurang lebih isinya seperti ini. Dan itu terdapat sebuah kardus galvalum atau gypsum atau bambu anyaman, adalah bentuk dari perawatan dari bangunan ini. Kalian bisa lihat dan baca apa saja inventaris yang ada di dalam bangunan ini yang masih asli dan menjadi sebuah saksi sejarah. Di sini terdapat dipan bambu atau amben bahasanya orang Jawa. Dan di sini bisa kalian lihat ini adalah sebuah gedek kata orang Jawa ya. Ada ranjang tua juga di situ. Di situ ada kucing. Itu ada kucing. Itu adalah kursi juga, kursi mungkin untuk nyantai bagi mereka di kala itu. Baik, kita akan lanjut ke bangunan yang lain. Kurang lebih tampilannya seperti itu. Luas lahan ini sekitar 14,3 hektar. Dan ini adalah sebuah ruang penyiksaan di mana para pahlawan revolusi disiksa sehingga para pahlawan revolusi wafat. Kita tengok di sini dibatasi agar pengunjung tidak masuk ke dalam areal ini, hanya semata-mata menjaga aset negara. Di sini terdapat tentara-tentara PKI. Yang saya sorot-sorot ini adalah tentara PKI atau mungkin Cakrabirawa ya saya. Oh sorry, ini adalah oke. Dan yang diikat ini adalah para jenderal. Kita tengok dari sisi lain.
Lubang buaya. Kalian pasti berpikir, kenapa kok dikasih nama lubang buaya? Lubang buaya diberi nama oleh sesepuh daerah ini yang bernama Datuk Banjir. Sejarahnya bisa kalian cari di artikel di internet tentang Datuk Banjir. Nah, ini adalah sisi lain. Di situ terdapat nama-namanya. Beliau yang duduk itu adalah Majen TNI Anumerta S. Parman. Di bawah itu ada Brigjen TNI Suprapto, Brigjen TNI Sutoyo, dan di situ ada Letu Pierre Tendean yang terhalang oleh, nah itu adalah Pierre Tendean, terhalang oleh pilar. Ini hanyalah sebuah manekin atau boneka manusia yang mana hanya sebuah diorama atau sebuah adegan di mana kejadian itu terjadi di rumah ini. Karena bangunan ini ditutup dan diberi pembatas di sini, maka kita tidak boleh masuk atau tidak boleh memaksakan diri untuk masuk. Baik, kita berjalan lagi ke sisi lain dari bangunan ini. Oh, oke. Ini adalah rumah tempat penyiksaan tadi. Dan kita akan masuk ke sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Kita akan tengok nanti dari jarak jauh. Ini adalah sebuah sumurnya, yaitu sumur maut atau yang lebih kalian kenal dengan nama lubang buaya. Di sana terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan, cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Oke, baik teman-teman, kurang lebih reviewnya seperti itu. Lubang buaya yang sangat terkenal. Kalian harus tetap mengingat sejarah di mana 7 jenderal menjadi korban atas kekejaman Partai Komunis Indonesia. Yang kalian lihat itu adalah monumen Pancasila Sakti, di mana monumen Pancasila Sakti itu dibangun untuk mengenang 7 pahlawan revolusi. Kurang lebih seperti itu view-nya. Satu pahlawan revolusi menunjuk ke satu arah, di mana beliau menunjuk ke arah sumur tersebut. Baik, kita akan review dari jarak jauh tentang sumur ini. Di atas terdapat logo Angkatan Darat. Kalian bisa melihat lagi monumen Pancasila Sakti.
Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni. Kemudian Hari Kesaktian Pancasila selalu kita peringati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Baik, kita lalui, kita tengok beberapa bukti sejarah lainnya tentang bangunan ini, tentang monumen lubang buaya, tentang lubang buaya ini, karena tentu sangat bernilai sejarah tinggi. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju titik lainnya. Kita tinggalkan ya, itu adalah tempat penyiksaan para jenderal. Ini adalah prasasti yang menerangkan tentang bangunan penyiksaan ini. Serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Itu adalah bacaan dari prasasti yang kalian tengok di depan itu. Baik, kita lanjut ke depan, ke belakang. Di sini kalian bisa melihat sebuah lapangan, yang mana lapangan ini selalu digunakan pada saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepatnya tanggal 1 Oktober. Kita tengok lagi agar kalian bisa melihat dengan jelas secara keseluruhan. Baik, ini adalah lapangan upacaranya, di mana Bapak Presiden atau Presiden yang menjabat saat itu akan menjadi inspektur upacara di tempat ini. Baik, kita lanjut lagi ke bagian yang lainnya. Dan di sini terdapat sebuah prasasti yang menuliskan tentang Pancasila, agar bisa kalian tengok pula secara jelas Pancasila. Kita lanjut lagi. Kita akan menuju ke bukti atau saksi sejarah lainnya, yang mana kita akan melihat mobil dinas yang dipakai oleh Jenderal TNI Ahmad Yani. Oke, baik ya teman-teman, saya mohon maaf tadi pengambilan gambar terpaksa saya hentikan sesaat, menghormati azan asar dan menghormati umat muslim yang melakukan ibadah sholat asar. Nah, posisi saya saat ini tepat berada di ujung lapangan upacara. Sangat tertata rapi, bersih dan terawat. Nah, kita lanjut ke bagian ke mobil dinas milik Menteri Panglima Angkatan Darat, yaitu Bapak Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Itu adalah prasasti tentang monumen Pancasila Sakti. Baik, kita tengok di sini. Nah, di depan itu
adalah tampilan mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani, yang mana kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962 sampai 1965 saat dia wafat. Baik, kita akan tengok saksi sejarah lainnya, bukti sejarah lainnya. Kurang lebih tampilannya seperti itu. Di sini terdapat koleksi kendaraan yang disimpan di Monumen Pancasila Sakti. Kita telah tengok mobil dari Artayasa, mobil dinas Jenderal Ahmad Yani, dan di atas itu adalah mobil Toyota Land Cruiser yang menjadi mobil dinas Panglima Kostrad pada saat itu dijabat oleh Bapak Soeharto. Dan di bawah ini adalah Panser Batalion Kavaleri 3 Kodam 8 Brawijaya. Baik, kita akan melihat bahwa ini adalah mobil dinas Pangkostrat pada saat itu yang dijabat oleh Bapak Soeharto, mantan presiden kedua kita. Mobil Jeep Toyota Canvas nomor 44-01 ini dengan nomor registrasi Angkatan Darat 70.301 1232 buatan tahun 1964 merupakan salah satu mobil dinas Pangkostrat pada tahun 1964 yang pada waktu itu dijabat oleh Maijen TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Maijen TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 di Jakarta. Kurang lebih mobilnya seperti ini. Mobil ini masih asli, original, tidak dirubah, dan masih dirawat sebagai bukti sejarah. Di situ ada sebuah prasasti yang mana diresmikan pada tanggal 28 September 1995 oleh Kapus Sejarah ABRI Bapak Brigjen TNI Slamet Sugiyarjo. Kita menuju ke tempat inti yang lainnya. Bangunan ini yang kalian tengok di sebelah kiri adalah Museum Pengkhianatan PKI. Dan yang di depan sana adalah Gedung Paseban. Di gedung yang memiliki 2 lantai ini terdapat diorama di mana menunjukkan lahirnya PKI sampai akhirnya PKI itu dituntas habis oleh TNI pada kala itu. Jika kalian ingin menengok detail isi dalam gedung ini yang tentunya berisi sejarah tingkat tinggi juga, bisa kalian tengok di channelnya Sang Explore. Kita menuju ke Gedung Paseban. Kita langsung menuju Gedung Paseban di depan itu, di mana di belakang Gedung Paseban ini terdapat sebuah bangunan yang menyimpan pakaian para jenderal, pakaian para korban kekejaman G30 SPKI. Baik, kita telah tiba di bangunan Paseban ini. Nah, ini adalah bangunan Paseban. Reviewnya kurang lebih seperti ini.